Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sanusi, mari Pak, kok tumben-tumbenan nih ke ruangan saya. Mari, mari, silakan masuk Pak. Misi Monggo. Bu. Nggih, Si mari, mari Pak. Gimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu nih? Bu, rencananya yang pertama saya ingin bersilaturahmi sama Ibu. Oke. Kemudian yang kedua ingin ngobrol-ngobrol Ibu. Nggih, nggih, nggih. Ya, apa Pak yang ingin diobrolkan ini sama Bapak? Ini kok kayaknya penting sekali ini. Sebenarnya tidak sih Bu, cuma butuh 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 ngobrol aja biar saya gimana ya, biar yang ada di benak saya ini tercurahkan gitu Bu. Gitu, oke. Ya. Siap, monggo. Kalau Bapak siap untuk menyampaikan ke saya, silahkan saya akan mendengarkan Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak. Ada apa ini Pak? Begini Bu, di kelas 6, di kelas saya mendapatkan siswa kelas 6 itu ada yang masih tidak bisa baca dan tidak bisa baca tulis, dan yang kedua itu siswanya belum lancar masih membaca Bu. Oh, jadi di kelas Bapak saat ini nih ada 2 siswa Bapak yang belum lancar membaca dan tidak bisa membaca, begitu ya Pak ya? Iya Oh, benar Bu, saya bingung padahal eee, ini sudah iya kelas 6 ini Bu. sudah kelas 6 ya Pak? Iya. Begini Pak, sebelum kita panjang kali lebar ya percakapan kita, saya ingin ini dulu Pak, menanyakan kepada Bapak, sebenarnya apa tujuan sekaligus harapan yang ingin Bapak, capai, saat Bapak ini menyampaikan permasalahan, bersama di percakapan kita saat ini Pak. Apa ini Pak kira-kira harapan Bapak ini? Harapan saya ketika melakukan percakapan ini, saya mendapatkan ide-ide ya yang membuat saya semangat dan mempunyai apa ya, gagasan bagaimana saya bersikap untuk selanjutnya, Ibu. Oh gitu ya Pak, ya mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak untuk menggali apa-apa yang, saya percaya Bapak itu pasti bisa. Nggih, eee, monggo Pak, saya ingin lebih tahu detailnya, kira-kira sejak kapan ini Bapak mengetahui kedua anak Bapak itu memiliki ketidakmampuan, berkaitan dengan membaca, eee, yang berbeda dengan teman-temannya? Sejak kapan ini Bapak tahu itu, Pak? Setelah seminggu setelah tahun ajaran baru, Ibu. Kemarin Mhm, setelah ajaran baru, kemudian eh, saya kebetulan wali kelas 6. mhm, Setelah penyelesaian diri dengan murid-murid saya, setelah saya melakukan refleksi, evaluasi, ternyata saya menemukan itu Bu, 2 anak yang satu itu tidak bisa baca tulis, yang satu mhm. belum lancar membacanya Ibu. Berarti sudah sejak awal tahun ajaran, Bapak ini mengetahui bahwa kedua anak ini, tidak bisa membaca dan tidak lancar ya, Pak, ya? Iya, Kira-kira, eee, Bapak, ini, bagaimana ini, sudah apa saja yang Bapak lakukan agar anak-anak ini latar belakang mengapa anak-anak ini sampai tidak bisa membaca gitu loh, Pak? Di kelas 6 ini apakah Bapak mengetahui apa, apakah bagaimana itu Bapak? Apakah Bapak mengetahui latar belakang yang menyebabkan anak-anak ini tidak bisa membaca hingga di kelas 6? saya untuk latar belakang pastinya saya tidak tahu Bu, cuma yang saya amati ketika waktu di kelas 6, nah, saya amati bahkan saya datangi orang tuanya. Mhm, Kalau kalau latar belakang dari kelas satunya saya belum paham bagaimana, mengapa dia ini. Cuma pada waktu di kelas 6 mhm. dan saya datangi orang tuanya, saya eh, saya tanyakan yang pertama yang tidak bisa baca tulis,
itu ternyata orang tuanya sibuk kerja, Ibu. Jadi kedua orang tuanya berangkat pagi, pulang malam. Jadi ketika Gitu ya, Pak, ya. ketika saya tanya aktivitas ibu bapaknya, ternyata jawabnya seperti itu. Kemudian saya kaitkan, saya tanyakan Mhm. tentang pembelajaran di rumah itu si anak bagaimana. Ternyata jawaban si ibu ini dengan orang tuanya, bapak ibunya itu menjawab, oh dalam bahasa Madura itu Bu, kule emu anakku Pak, kule berangkat laku paleman malam. Dalam bahasa Mhm. Indonesia, saya sibuk kerja Pak. Kerjanya saya berangkatnya pagi dan pulangnya malam. Sehingga mereka tidak sempat atau tidak punya waktu untuk mengajari atau memperhatikan anaknya itu, Ibu. Oh gitu, jadi Bapak sudah melakukan ya Pak, pendekatan, menanyakan kepada orang tua dari kedua anak itu. Iya, yang satunya Oh, itu Bu, yang si anak kurang kurang lancar bacanya, ya? nggak sempat saya datangi ke rumahnya, saya silaturahmi, Ya. saya datangi, kemudian ternyata orang tuanya mohon maaf mengatakan sakulen nih Kak Pak, nah, SDB tak lolos. Oh, Nah, apa jadi itu artinya Pak? bahasa Indonesianya, bagaimana saya ngajari anak saya, Heeh, sedangkan saya ini SD aja tidak nggak ada. lulus. Iya, Oh, gitu ya tidak Pak lulus. ya. Iya, berarti Bapak sudah, mengetahui ya Pak ya latar belakang, bahkan sudah mendatangi orang tuanya. Lantas, menurut Bapak, ini strategi apa yang bisa Bapak lakukan supaya, anak-anak ini bisa, eee, membaca atau lancar membaca? Kira-kira menurut Bapak itu apa strategi? Oh, Setelah begini. Bapak menemui orang tuanya, setelah Bapak pendekatan kepada orang tuanya, itu apa, Pak? Iya Bu. Setelah itu saya sempat sih kemarin-kemarinnya berpikir dan baru baru ingat bahwa dulu sebelum saya ngajar di sekolah yang sekarang ini, Nggih? saya juga pernah mendapatkan siswa yang sama seperti ini. Di Oh, kelas 6 ada satu iya anak iya. yang tidak bisa baca dan tulis. Heeh heeh. Kemudian saya mencoba anak tersebut dengan metode apa namanya? Belajar baca apa yang ditemui, apa yang Mhm dilihat. mhm Ketika kamu melihat tulisan di mana saja kamu berada, mhm, iya, kamu baca, kamu eja, kamu baca, kemudian minta koreksi kepada orang di dekatmu, gitu. Seandainya kamu berjalan-jalan dengan orang tuamu, kamu tanyakan ke orang tuamu. Itu tuh contohnya begini Bu, ada jalan-jalan dia ke pasar, seandainya kamu jalan-jalan ke pasar. Di pasar kan tokonya ada tulisan. Nah, iya, kamu baca, kamu baca, kamu eja, kemudian setelah itu kamu minta penilaian kepada orang yang di dekatmu. Karena yang orang yang di dekatmu yang adalah temanmu, silakan tanyakan ke temanmu. Contohnya di pasar itu ada toko Barokah. iya, Kamu baca, kemudian baca dalam hati, lihat, kemudian sampaikan kepada temanmu. iya, Itu tulisan itu bacanya toko Barokah ya. Gitu. mmm, Ketika nggih kamu di nggih, mana saja bertemu, ada kertas gitu. Ada iya, kertas, ada tulisannya, baca Kak, baca. baca gitu. Ya, suruh baca. Kemudian dan ternyata selang berapa lama itu ketika di SMP anak-anak tersebut datang lagi main ke sekolah sudah Mhm lulus SMP main ternyata
sekarang dia duduk di SMP sudah bisa baca. Bisa Oh, baca, bisa tulis, itu Bu, iya seperti itu. ya. Oh, ya ya ya. Wah, Kemudian saya punya ini, heeh, kenapa seandainya saya terapkan ini di sekolah saya, di siswa saya yang sekarang, iya. tapi dengan metode, dengan gaya yang berbeda, Ibu. Oh gitu. Wah, Ya, saya, eee, sangat excited sekali ya, ternyata Bapak sudah iya, punya pengalaman, dengan permasalahan yang sama dan itu terbukti ya, Pak, ya, dan itu iya, Ibu. terbukti terbukti dan berhasil. Itu bagi siswa yang, tidak bisa membaca atau yang belum lancar membaca, Pak? Atau untuk kedua-duanya, Pak, strategi itu, Bapak? Sama, dia awalnya tidak bisa membaca, Ya kemudian belum lancar, ya. sehingga terus sekarangnya sudah bisa baca dan lancar, Bu. Oh gitu. Jadi strategi itu Pak, yang Bapak sampaikan tadi, apakah memang sama bisa dipakai atau diterapkan untuk kedua anak Bapak yang sama, yang kemampuannya tidak bisa membaca dan, belum lancar? Berarti Nah sama ya Pak ya? Tidak ya nah Pak? ini, Bu. Nah, Oh, rencana oke. saya, Iya? tidak sama sih, tidak sama, cuma Oh tidak sama, metodenya oke. kok, metodenya yang saya gunakan di sini adalah menggunakan metode, eee, apa, tutor sebaya, Ibu. Nah, Tutor sebaya. Oh iya, iya iya, kalau yang tadi itu tutor sebaya. yang Heeh, sekarang ini rencananya saya menggunakan metode tutor sebaya. Karena tutor kenapa? sebaya. Saya lihat yang tidak bisa baca tulis ini, itu Iya? dekat dengan anak yang bintang kelas. Temannya itu dekat bermainnya dengan si bintang kelas. Nah, Oh, iya iya iya. Terus Bapak? rencananya saya akan memanfaatkan ini, Bu. Nah, saya akan meminta kepada temannya setiap hari, di mana saja, kapan saja, ketika bermain dengan si anak yang tidak bisa baca tulis ini, Mhm, diharapkan membantu mengajari baca. Nah, siap. terus yang untuk yang tidak lancar ini Bu, sama. Saya akan menggunakan tutor sebaya juga, cuma bedanya dia bebas memilih teman. Iya. Siapa yang mau dijadikan tutor? Nah, Oh di gitu sini ya. saya akan mencoba menerapkan seperti itu Bu, apa namanya, sistem mengaji itu, mengaji. Sistem mengaji Iya, gitu. kalau mengaji itu di musola-musola, di langgar-langgar saya, itu sebelum maju ke ustadznya, sebelum belajar baca ke ustadznya, anak tersebut akan belajar mengaji Eh, kepada teman apa namanya, teman sebayanya. teman sebayanya. Ah, Sama gitu. seperti ini. Jadi harapan saya sebelum mereka belajar baca ke saya, biar belajar baca ke teman sebayanya, seperti itu, Ibu. Oke. Wah, kira-kira nih Pak, dengan strategi-strategi Bapak yang tadi Bapak temukan nih ya, eee, siapa saja ini Pak yang orang-orang di sekitar Bapak yang nantinya Bapak minta untuk, membantu Bapak untuk menjalankan tujuan Bapak ini? Ini siapa saja Pak kira-kira? Rencana saya itu yang akan saya libatkan di sini adalah teman tutor sebayanya, sebayanya, kemudian orang tuanya. Orang tua di Iya sini berfungsi untuk menanyakan, sudah iya, belajar apa tadi di sekolah, sudah baca apa oke, tadi di sekolah. iya, Kemudian saya akan meminta rekan sejawat. Jadi rekan guru untuk biar tidak bosan kepada saya saja belajar bacanya, saya akan melibatkan guru agama ketika masuk kelas juga membantu untuk mengecekkan untuk baca, seperti itu, oke. Ibu. Oke, Pak, jadi saya sudah bisa menyampaikan nih Bapak sudah memiliki ide-ide yang Bapak gali nih dari strategi-strategi yang Bapak tadi sampaikan. Kira-kira nanti komitmen apa yang akan Bapak, lakukan untuk Bapak bisa tetap, fokus kepada, tujuan Bapak? Ini komitmen Bapak bagaimana ini ke depannya? Saya akan membimbing
mengawal dua siswa saya ini untuk bisa baca tulis lancar biar sama dengan seperti yang lain. Oke, oke. Kira-kira siapa nanti yang membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak untuk istiqomah yang tadi Bapak sampaikan, siapa ini Pak? Iya, tentunya saya akan karena ini metodenya metode seperti langgaran mengaji itu, jadi saya akan gandeng terus sampai selesai dengan guru agama, Ibu, guru agama. Siap, ya, wah hebat nih Pak. Ya, Iya. dari kita berbincang-bincang, kira-kira saya ingin nih Bapak menyampaikan apa kesimpulan yang sudah bisa Bapak simpulkan ya. Saya ingin Bapak menyimpulkan apa yang sudah menjadi inti dari apa yang sudah kita bicarakan, Pak. Monggo, Pak, biar Bapak nanti ini lebih puas. Ah, ternyata saya ini sudah Ternyata ini, Pak. dari obrolan ini tanpa Iya, sengaja saya mulai terbuka, Bu. terbuka Sudah ya, Pak. mulai Ya. punya gambaran. Oh, ternyata seperti ini ya, tanpa terasa itu, Bu. Iya. Idenya muncul begitu saja ini. Lebih Terima plong ya, kasih, Pak ya. terima kasih. Iya, iya. Kalau di rentang skala kepuasan perasaan Bapak ini gimana ini? Lega ya, Pak? Lega Dalam gitu, Pak, percakapan gitu. ini saya sangat puas. Terima kasih, Ibu. Iya, Ibu, iya, aduh, saya sama-sama, benar ini. Bapak. Saya punya skala nilai itu 10, Ibu. Sangat puas. Karena Terima sudah kasih, Bu. lega ya, Terima Pak kasih. ya. Iya. Ya, sama-sama, Pak. Alhamdulillah kalau begitu, mudah-mudahan Bapak bisa komit dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dan saya tunggu cerita-cerita setelah Bapak melaksanakan strategi-strategi yang Bapak sudah tadi ceritakan. Itu saja, Siap. Pak. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Tidak, Bu, terima kasih. Saya dari saking semangatnya ini, Bu. Besok saya akan coba langsung terapkan itu, Bu. Iya, betul. Ya, Terima wah ini kasih, terima kasih. waktunya Salam kapan itu, Pak? ingin Waktunya mencoba ini. kapan Bapak untuk melakukan strategi? Besok ya, Pak ya? Harus Besok saya juga. ini saya sudah akan Oke, bersemangat oke. ini, semangat, Bu. Semangat, Pak. Oke, Iya. siap, siap. Oke, Hmm. wah hebat. Selalu semangat ya, Pak ya. Iya, Bu. Selalu semangat untuk Bapak. Oke, Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan juga buat saya. Iya, terima kasih, Bu. Dan Oke, maaf, Bu, sudah sama-sama. mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Monggo, monggo Izin pamit, bisa Ibu. Oke, sama-sama, Pak. Monggo silakan lanjutkan aktivitas Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Ini Pak Sanusi. Iya, Bu. Iya, ya, Bu, Ibu. Bapak sekarang ada di mana ini? Ada Posisi di di mana, Bapak? perpustakaan, Ibu. Oh, oke. Bapak, kira-kira saya bisa nggak ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak ini? Ada sesuatu, Pak, yang ingin saya sampaikan. Boleh saya langsung menuju ke perpustakaan, Pak, menemui Oh, Bapak? iya, ya, Bu, iya, Bu. Kebetulan saya lagi nyantai di perpustakaan sekolah ini, Bu. Nggih, nggih, Bu, Bapak satu siap? ya, Bu. Ya, iya siap, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanusi, sudah lama, Pak, menunggu saya? Nah, kebetulan memang lagi nyantai ini, sambil baca-baca Iya. buku ini, Bu. Monggo, monggo, silakan masuk, Bu. Nggih. Mohon maaf nih, Pak, mengganggu waktu Bapak nih. Boleh saya ini, Pak, ajak Bapak untuk berdiskusi nih, Pak? Iya, iya. Gimana, Ibu? Gimana? Begini, Pak, saya karena menganggap Pak Sanusi ini orangnya penuh dengan wawasan ya, Pak, ya. Saya ingin menggali supaya saya juga tertular nih nanti bisa tercetus ide-ide berkaitan dengan masalah saya. Saya ingin menyampaikan, Pak, kondisi sekolah saya kelas saya ini kok saya agak kesulitan ya, Pak, dengan mengkondisikan anak-anak saya ini, Pak. Gimana ini ya, Pak, ya? Kira-kira ini. Tunggu dulu. Kita pada percakapan hari ini, kita akan menentukan
tujuan arah kita pembicaraan kita. Ibu menyampaikan tadi permasalahan tentang pengkondisian apa namanya Bu? Permasalahan Iya, di 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 kelas di, saya, Pak. di kelas ya. Iya, Oh iya 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 Bu. iya. Coba boleh Ibu Eh, ceritakan lebih jelasnya Bu. Bagaimana iya, permasalahannya di kelasnya itu Bu? begini Pak, saya kan mengajar di kelas 11 ATPH nih Pak. Nah, Mhm. saat saya mengajar di jam kelima. Sebelum saya mengajar di jam ke-1 sampai jam ke-4 itu adalah pelajaran, praktek Pak, pelajaran produktif. Nah, ATPH itu kan agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura Pak. Nah, berarti kalau saat praktek ya, anak-anak itu harus harus praktek di lahan, Pak. Nah, ketika mereka itu kembali dari lahan, saya kesulitan, Pak, mengkondisikan mereka untuk fokus kembali ke pelajaran saya. Itu, Pak, kesulitan saya. Saya jadi bingung, Pak, bagaimana ya, Pak, ya, Oh, solusinya kayak kayak gini? tadi coba kira-kira menurut Ibu kondisi yang bagaimana itu Bu? Yang yang Hmm, begini, Pak. Kan kalau, anak-anak praktek di lahan ya, Pak, ya, hmm, otomatis mereka kan ada di luar, Pak, di outdoor, di bawah, terik matahari. Pasti mereka itu ya, berkegiatan sesuai dengan arahan guru pengajarnya, Pak. Nah, saat kembali ke kelas, nah saya melihat mereka itu sudah kelelahan, Pak, kelelahan, bahkan kalau saya masuk kelas, Pak, banyak di antara mereka itu yang tertidur, Pak. Tertidur, bahkan ada yang sampai, masih belum mengganti baju, Pak, karena kalau dari lahan kan mereka berpakaian, khusus ya, Pak, ya, untuk di lahan. Nah, saat saya masuk mereka masih belum berganti pakaian, Pak, masih tetap pakaiannya ya pakaian praktek. Bahkan saya juga seringkali melihat, sebagian dari mereka itu masih di kantin sekedar untuk makan atau minum, Pak. Nah, saat saya akan memulai pembelajaran saya kan kerepotan, Pak, harus mengkondisikan mereka, harus memanggil mereka, harus menunggu mereka sampai mereka semua sudah siap di dalam kelas, Pak. Itu, Pak, kondisinya yang ada. Saya capek saya, Pak. eee, itu yang kondisi itu sudah berapa lama yang Ibu rasakan itu Bu? Kondisi itu, sebenarnya pada saat awal ajaran baru, memang kan sudah seperti itu nih, Pak, tapi saya tidak begitu merasa, Pak. Karena di awal itu kan masih ada kegiatan MPLS, kemudian masih ada kegiatan, kemerdekaan hingga Pak Agustus, masih banyak apa, eee, kegiatan-kegiatan di sekolah yang saya tidak merasakan, Pak, kondisi itu. Nah, baru, dalam 1 bulan ini saya merasakan, Pak, wah, kok kok begini ya, gitu loh, Pak. Jadi saya kayak merasa, bagaimana saya bisa memaksimalkan pembelajaran saya, Pak, kalau situasinya seperti ini. Kan saya jadi bingung, Pak. Terus menurut Ibu kondisi ini penyebabnya hanya karena jam produktif atau bagaimana Ibu? Mmm, sebenarnya sih tidak ya, Pak, ya, kalau saya mau melihat tidak karena jam produktif itu saja, Pak. Saya merasa juga ini, menjadi penyebabnya juga adalah ketidakdisiplinan si anak sih, Pak. Karena harusnya kan mereka, eee, tahu bahwa ketika pergantian jam pelajaran ya mereka harus sudah siap dengan pelajaran berikutnya. Tapi kan pada kenyataannya mereka tidak, malah mereka memanfaatkan untuk mereka bersantai-santai, Pak, dan yang tidak mengindahkan. Jadi saya tidak beranggapan bahwa itu hanya karena jam pelajaran produktif sih, Pak, tapi Mmm, juga dari faktor anak-anak itu juga, itu, Pak. mhm. Berarti tapi kan ketika pergantian jam padahal sudah ada bel bunyi ya Bu? Iya, Pak, betul. Saya itu, jam kelima itu kan
istirahat saya itu jam ke-4 Pak, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam 4 itu istirahat. Baru masuk jam ke-5 itu pelajaran saya. Seharusnya mereka itu sudah punya ini kan Pak, sudah punya waktu untuk istirahat. Nah, tapi mereka masih itu Pak, masih tidak bisa disiplin masuk tepat waktu pada saat pelajaran saya. Dari cerita Ibu nih, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan? Hmm, iya Pak, Ini saya berpikir ini ya Pak, terbersit saya tiba-tiba ini ingin ini ya Pak, ingin duduk bersama dengan wali kelas nih Pak, wali kelas di kelas 11 ATPH. Nah, kebetulan Pak, kelas 11 ATPH ini adalah pengajar produktif juga Pak. Jadi dengan saya menyampaikan kepada wali kelas tersebut, ya paling tidak saya menyampaikan gitu loh Pak, situasi, kondisi yang terjadi gitu Pak. Jadi yang pertama saya itu ingin itu Pak, ingin menemui wali kelasnya yang juga sekaligus sebagai pengajar prakteknya. Kemudian saya juga ingin Pak mengeluhkan apa yang menjadi kesulitan saya ini ke kurikulum gitu, akan saya sampaikan. Harapan saya sih, walaupun ini ya Pak, walaupun harapan saya ini mungkin entah bisa terrealisasi atau tidak, karena untuk mengubah jadwal itu kan sulit ya Pak ya. Tapi paling tidak kan mungkin saya boleh ya Pak menyampaikan ke sekolah kaitannya di sini kurikulum untuk jam pembelajaran adaptif, pelajaran seperti saya ini, pelajaran adaptif ini tidak diletakkan setelah pelajaran praktek. Hanya itu sih Pak yang terbersit nih Pak, tiba-tiba saya ingin terbersit untuk melakukan itu Pak. Eee, coba yang Bu, saya ingin fokuskan, memastikan dalam melaksanakan apa yang sudah disampaikan Ibu nih, kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Eee, yang pasti Pak, yang pasti saya ya Pak, yang Oh pasti iya, saya yang Ibu ya. sebagai ya, pasti saya, kemudian saya juga membutuh bantuan, dukungan juga dari wali murid, kok wali murid ya Pak, wali kelas. Wali kelas, dan juga selain wali kelas, yang nantinya juga harapan saya dari wali kelas ini bisa bisa menyampaikan ke rekan-rekan di tim pengajar praktek Pak, produktif, di produktif. Jadi selain wali kelas, kemudian pengajar praktek, ya harapannya sekolah juga Pak yang bisa nanti mendukung, artinya bukan mendukung saya ya Pak, mendengarkan apa yang menjadi kesulitan saya, begitu Pak. Coba mohon diulang Bu. Tadi dari Ibu sendiri, wali kelas, terus siapa Ibu? Wali kelas, kemudian pengajar praktek, di situ itu juga ada Kakom Pengajar ya Pak, praktek. ya Kakom, ketua program. Nah mungkin dari ketua program ini bisa bisa mengakomodir apa yang menjadi kesulitan saya Pak, karena kan Kakom itu kan juga memiliki kewenangan hampir sama ya Pak ya dengan kurikulum gitu Pak. Jadi semisal nanti dari tingkat Pakom saya sudah bisa, eee, apa ya, artinya bisa membantu saya untuk mengkondisikan anak-anak, ya alangkah baiknya kan ya Pak ya? Iya 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 Bu, iya Bu. Begitu Pak. Iya iya iya, betul betul. Saya kok Ini baru terbesit ya Pak, wah saya benar-benar dengan sesi ini saya muncul hal-hal yang nggak saya duga ini Pak. baik Ibu. Iya. Eh, Sebenarnya kalau saya lihat langkah-langkah Ibu, ide-ide Ibu sepertinya sudah mulai punya ide, ya, sudah mulai muncul ide yang cemerlang ya Bu. Iya Jadi kapan nih rencananya seandainya idenya Ibu akan iya. dilaksanakan? Iya Pak, harus segera sih Pak, karena kan beberapa waktu kemarin ini kan, pelaksanaan P5 ya Pak ya. Ini Ya, kan sempat sudah, vakum pembelajaran di kelas. Nah, rencananya sih segera Pak,
besok Jumat, atau kalau memang karena waktu Jumat itu mudah-mudahan Mas ini, oh mohon maaf Pak, Jumat besok ini kan masih ujian ya Pak kelas 12, jadi beberapa Bapak Ibu guru ini masih masih fokus ke ujian. Insya Allah Senin lah Pak, Senin insya Allah saya akan duduk bersama dengan wali kelas dan tim di produktif Bapak, sebelum saya arahnya ke ini Pak, ke sekolah, ke kurikulum gitu Pak. Insya Allah Senin Pak, insya Allah Senin. Insya Luar Senin saya. biasa, luar biasa. Ya, insya Allah Senin Bapak. Ya. Ini Bu, tadi sudah Ibu menyampaikan dari ide-ide itu sudah pelaksananya kapan. Kemudian punya rencana lain atau bagaimana seandainya rencana satu itu Ibu tidak bisa menerapkan, mungkin Ya. Ibu punya gagasan atau ide yang lain, Bu? Sementara sih saya akan menerapkan dulu ya Pak ya, apa yang saya rencanakan itu Pak. Saat nanti di tengah jalan itu tidak bisa terlaksana Pak, ya barangkali saya akan mencoba lagi nih, obrol-obrol lebih lanjut lagi nih dengan Bapak atau dengan siapa, dengan teman-teman di rekan pengajar, wali kelas. Tapi yang pasti saya bakal sharing-sharing lagi nih dengan Bapak. Ya sementara itu dulu aja Pak, rencana yang saya ini yang sudah saya muncul tadi, ya saya laksanakan dulu Bapak. Oh Begitu iya, Pak. bagus Ibu. Jadi rencananya sudah luar biasa. Saya tunggu kabarnya Ibu. Siap Bapak. Siap Jadi menunggu saya ingin, cerita-cerita ya Pak ya. iya saya ingin Ibu cerita lagi tentang kelanjutan ini. Gitu. Jadi Siap. saya ingin tahu nanti bagaimana Ibu ketika menerapkan ide-ide Ibu. Satu lagi Siap nih Bu, Bapak. yang saya Apa itu tanyakan Ibu. Bapak? Apa itu Pak? Dengan ide itu, dengan ide ya Ibu yang tadi sudah bagus, kemudian perasaan Ibu. Nah, saya ingin tanya perasaan Ibu. Seandainya Ibu memiliki skor rentang waktu 1 sampai 10, 1 sampai 10, di poin mana perasaan Ibu saat ini setelah melakukan percakapan malam ini, Bu? Yang jelas perasaan saya lega ya Pak, justru saya bisa melihat bahwa, ah, ternyata dengan kita itu mengajak bicara seseorang, itu justru membukakan pikiran saya yang semula saya mampet, kalut ya Pak, bingung, terus terbebani. Akhirnya dengan berbicara dengan Bapak, saya bisa lebih melihat, sudut pandang dan bisa menemukan solusi. Kalau di rentang nilai, karena saya belum melaksanakan nih ya Pak ya, belum melaksanakan apa yang menjadi rencana saya, 8 lah Pak. Dan mudah-mudahan setelah Bagus. setelah Setelah rencana saya percakapan ini ya. terlaksana, ya bisa lebih, di level angka ini Pak. Mudah-mudahan tujuan saya nanti bisa tercapai dan tujuan saya tercapai nih Pak, bisa menggali apa yang menjadi, mendapatkan solusi dari apa yang saya harapkan begitu, Pak. Terima kasih loh Pak atas ini, Luar atas biasa. waktunya loh Pak, itu. Iya, iya, iya. Terima kasih sama-sama, Bu. Nggih, Iya. nggih, sementara itu saja Pak Sanusi, karena saya tahu Pak Sanusi lagi sibuk ini pasti ini banyak kegiatan. Enggak kok, Bu, Saya lagi ini mengisi gitu waktu ya? luang baca ini, Bu. Nggih. Saya pamit nggih Pak nggih, saya Nggih, kembali nggih, Bu, nggih, lagi Bu. ke kelas nggih. Matur nuwun Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, refleksi ya Pak. Eh, Terima kasih untuk refleksi coaching pada malam hari ini. Saya Ersanusi dan saya sudah sudah berjalan yang untuk refleksi diri dari coaching tadi sudah melaksanakan percakapan dengan menggunakan Tirta dan berjalan dua arah. Kemudian
yang perlu saya perbaiki dan yang perlu saya tingkatkan itu tetap tentang pengetahuan membuat kalimat tanya pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk kondisi atau kehadiran penuh, presence, itu saya tetap akan menggunakan ketika saya dan coach itu dalam waktu yang senggang dan tidak terburu-buru oleh kondisi saat saya melakukan coaching. Kemudian untuk melakukan perbaikan peningkatannya, saya akan menerapkan apa yang sudah muncul yang menjadi ide atau gagasan saya akan melaksanakan dengan sesegera mungkin dan dengan penuh kontinuitas atau berkelanjutan. Kemudian untuk refleksinya kepada coach, saya berterima kasih kepada coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya merasa tergali, akhirnya saya menyampaikan ide-ide yang ada di benak saya untuk dicurahkan. Terima kasih coach, pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya melanjutkan akan merefleksikan proses coaching yang sudah saya lakukan bersama Pak Sanusi. Adapun yang bisa saya sampaikan pada refleksi kali ini, yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya melihat bahwa proses coaching yang kami lakukan ini telah melalui proses komunikasi dua arah, kemudian juga melalui 4 tahapan sesuai dengan tahapan di dalam percakapan coaching, yakni Tirta, di mana di sana terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Walaupun saya melihat tadi ada beberapa poin yang yang sempat terlewati, itu tadi sempat saya merasa bahwa ada beberapa satu bagian yang ini terlewati, yakni pada saat menanyakan, ini untuk Pak Sanusi nanti ya, mohon maaf, ini nanti refleksi untuk Pak Sanusi. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk proses kali ini, untuk proses coaching kali ini, yang justru yang perlu saya tingkatkan adalah ini Pak, kondisi kehadiran penuh. Saya merasa banyak sekali hal-hal yang mengganggu konsentrasi saya. Yang pertama harus dengan segala keribetan yang ada di sekitar, harus merekam, harus harus timer, jadi agak terganggu konsentrasi saya. Jadi untuk itu hal-hal yang perlu saya perbaiki ke depannya, saya harus tetap fokus. Kemudian juga yang perlu saya perbaiki adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu masih tetap untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching. Kalau sebelum, kami berdua, Pak Sanusi dan saya juga sama-sama meluangkan waktu untuk mindfulness sesaat walaupun beberapa detik. Kemudian saat di tengah-tengah proses coaching kita untuk menyampaikan fokus kembali, tetap melakukan mindfulness. Kemudian poin yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, belajar terus berlatih untuk menjadi seorang coaching yang baik, berusaha untuk menemukan ikut di dalam
permasalahan atau apa yang empati dalam artian menempatkan diri bersama-sama dengan coach. Kemudian yaitu tadi mengembangkan diri saya untuk lebih baik lagi sebagai coach. Dan refleksi saya untuk Pak Sanusi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali apa yang menjadi permasalahan saya, walaupun tadi sempat terlewat kata tujuan, kesepakatan tadi terlewat, tapi seluruhnya bagus, sudah sempurna, alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.